Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya jiwa-jiwa kita dan jeleknya amalan perbuatan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini sudah 1 tahun libur. Tahun 2024 sampai tahun 2025 ya, baru berjumpa kembali. Ada sekitar 1 bulanan. Ter 1 bulan kita diganti oleh Ustadz Dedi hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmi, ringkasan pengagungan terhadap ilmu, yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Kita juga bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan lalu kita sudah membahas prinsip yang ke-7. Prinsip yang keberapa? Yang ke-7. Yang mana prinsip yang ke-7 sudah kita bahas, al-mubadaratu ila tahsilihi wa ghtinami sinnis sibai wasyabab, yaitu menggunakan masa muda dan bersegera diri untuk menuntut ilmu. Dan kita sudah sampaikan satu pepatah mengatakan apa? Al-ilmu fis sighari kan nuqasi fil hajari. Menuntut ilmu di masa kecil itu seperti mengukir di atas batu. Sementara menuntut ilmu di masa tua seperti mengukir di atas air. Bukan berarti orang tua tidak bisa belajar. Tadi dia jelaskan bahwasanya orang tua itu susah untuk menghafal, bukan karena lemah pada dirinya, tapi karena banyak kesibukan yang ditimpa kepada orang tua. Sehingga menyebabkan orang tua itu susah untuk apa? Untuk menghafal dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan banyak relasi dan yang serupa. Malam hari ini kita akan masuk pada simpul yang ke-8 insyaallah ta'ala, yang disebutkan oleh Syekh dalam bukunya Mahtamilul Kitab. Ada kepada buku? Ada buku cadangan enggak ada ya? Enggak apa-apa kalau enggak ada. Biar dibaca sama Muhammad. Simpul ke-8 itu halaman udah dapat ya. Iqra Muhammad. Al-Maqidah Thamin.
وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى ولقد يسرنا لا ليس هذا. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة. المعقد الثامن لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة إذا القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقالا كثقال الحجر في يد حامله. قال تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. المزمل أي القرآن. وصل. وإذا كان هذا الوصف القرآن الميسر كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم. Nah, ya. Kata Syekh dalam bukunya, beliau mengatakan Al-Maqidu Ats-Tsaminu, prinsip atau pokok yang kedelapan dari pokok-pokok menuntut ilmu, dan ini bagian dari pemuliaan seorang penuntut ilmu terhadap ilmu agar dia mudah memperoleh ilmu. Beliau mengatakan luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkil ajalah. Belajar itu harus bertahap dan tidak tergesa-gesa. Belajar itu harus apa? Bertahap dan tidak tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa dalam belajar itu merupakan salah satu bumerang terbesar untuk penuntut ilmu. Tergesa-gesa dalam belajar bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam banyak kesalahan, itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa menyebabkan dia futur, akhirnya dia meninggalkan menuntut ilmu. Dia meninggalkan ilmu. Maka dalam belajar itu tidak boleh tergesa-gesa dan harus berkesinambungan dan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat As-Sajdah ayat keempat, Allah menceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ikhwan, perhatikan ayat ini, Masya Allah. Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah ayat 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 7 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Dalam 6 hari, dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian pada hari yang ke-7 setelah selesai Allah menciptakan langit dan bumi, Allah bersemayam di atas arsy pada hari yang ke-7. Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Bukan Allah enggak mampu. Kalau Allah mampu, kalau Allah mau, Allah menciptakan langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dalam 1 detik Allah bisa. Bahkan dalam setengah detik pun Allah mampu. Tapi Allah menciptakan langit dan bumi secara bertahap. Dan Allah menciptakan dalam waktu 6 hari. Yang mana sebagian ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya harus diperhatikan dalam menuntut ilmu adalah perlahan dalam belajar. Kalau Allah yang maha mampu saja memberikan hikmah yang sangat besar kepada kita dari penciptaan langit dan bumi, maka tentunya manusia yang punya banyak kelemahan dalam menuntut ilmu juga harus bertahap. Dan dia tidak boleh tergesa-gesa. Ada sebagian orang tergesa-gesanya, subhanallah, dia belajar bahasa Arab pertama kali itu semangat, luar biasa. Hari pertama. Hari kedua masih semangat. Masih apa? Masih belajar apa? Isim-isim. Isim terbagi menjadi 2, terbagi menjadi 3. Ya kan? Isim terbagi menjadi fi'il, terbagi menjadi berapa. Itu dipelajari. Nanti makin lama masuk kepada apa? Mubtada dan khabar. Mulai berat ini, mulai puyeng. Kok berat? Ternyata belajar bahasa Arab tidak apa? Tidak gampang. Orang yang tergesa-gesa dalam belajar, dia akan meninggalkan ilmu. Dia akan apa? Tinggalkan belajar. Sama dengan orang akan dibahas di bawah ta'amul kibar summus sigar.
Ini faedah yang sangat berharga akan kita sebutkan insyaallah taala, itu makanan orang dewasa racun bagi anak kecil. Racun bagi anak kecil, dan hikmah yang sangat besar akan disebutkan dari apa? Dari ungkapan tersebut insyaallah taala. Maka belajar butuh tahapan dan tidak boleh tergesa-gesa. Sebagian kita belajar bahasa Arab itu menempuh waktu ada 6 tahun, ada yang 4 tahun. Ada sebagian orang mau belajar bahasa dalam waktu 6 bulan udah fasih semuanya. Bisa. Tapi terkadang hati itu lemah untuk menampung hal tersebut. Karena hati kita lemah. Allah yang maha mampu saja menciptakan langit dan bumi dalam 7 masa, dalam 6 masa. Mengambil kesimpulan sangat besar dari perkataan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasannya apa? Menuntut ilmu juga harus secara bertahap dan tidak boleh munajaman sekaligus. Karena itu akan sangat berat untuk jiwa kita memikulnya. Apa alasannya? Kata beliau, inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidata. Sesungguhnya memperoleh ilmu tidak bisa diperoleh dalam satu waktu. Semua ilmu akan kita dapatkan, tidak akan mungkin terjadi. Karena ilmu itu banyak dan mempelajarinya butuh proses. Maka bapak-bapak yang sudah tua, yang sudah jenggotnya putih, kita udah terlambat. Enggak ada kata terlambat. Pepatah tadi mengatakan apa? Al-ilmu fi sighari kan nuqsi fil hajari. Menuntut ilmu di masa kecil seperti apa? Mengukir di atas batu. Menuntut ilmu di masa tua seperti mengukir di atas air. Itu pepatah. Pepatah. Ingat, banyak para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang menghafal Al-Quran ketika mereka sudah tua. Mereka mampu. Maka semua tergantung pada kemauan dan keinginan masing-masing personal para penuntut ilmu. Maka menuntut ilmu tidak ada alasan usia. Semua orang punya kesempatan untuk belajar, semua orang punya kesempatan untuk menghafal. Alasan itu cuma sekedar alasan. Dan alasan itu muncul karena lemahnya jiwa kita. Akhirnya munculnya alasan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Allah mengatakan apa? Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad kuat, maka tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kamu. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya dan Allah selalu menepati apa yang telah Allah janjikan kepada hambanya. Maka tinggal kita masing-masing. Beliau mengatakan, apa sebabnya kita tidak mungkin menuntut ilmu langsung sekaligus? Kata beliau, idil qalbu yad'ufu an dzalika. Karena hati tidak mampu untuk melakukan hal itu. Hati kita lemah. Maka hafal 1 ayat, besok 1 ayat, lusa 1 ayat, yang ke hari keempat 1 ayat, terus 1 ayat. Hati akan menjadi ringan untuk menampung yang banyak tersebut. Beliau mengatakan, wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajari fi yadi hamilihi. Masya Allah, ini kata-kata yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, karena sesungguhnya ilmu itu berat bagi pembawanya, sebagaimana beratnya batu di genggaman seseorang. Sebagaimana beratnya batu di genggaman seseorang. Batu bata, kita mau bangun Masjid Muwahhidin ini misalnya. Ada banyak batu bata di luar. Enggak mungkin kita angkat langsung sekaligus 1000 batu bata dan kita pindahkan. Betul atau tidak? Bagaimana agar 1000 ini bisa terpindah semuanya ke satu tempat ke tempat yang lain untuk terbangun sebuah bangunan. Caranya adalah apa? Diangkat satu-satu. Dipindahkan satu persatu. Dari satu ke satu lama-lama jadi 1000. Demikian pula ilmu. Ilmu yang dipelajari sedikit, lama-lama dia jadi banyak. Lama-lama dia jadi banyak. Maka masalah menuntut ilmu itu bukan ada pada ilmu itu sendiri, tapi masalahnya ada pada penuntut ilmu. Karena mereka cenderung tergesa-gesa dalam belajar, akhirnya dia futur dan dia meninggalkan ilmu, atau bahkan dia tersesat dalam belajar. Akan dijelaskan insyaallah ta'ala.
Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan kami wahyukan kepadamu ungkapan yang sangat berat. Ucapan yang sangat berat, yaitu apa? Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an. Beliau mengatakan, fama wa idza kana hadzal wasful Qur'anil muyassar. Kalau seandainya Al-Qur'an yang mudah saja Allah sifati dengan dalam firman-Nya, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan untukmu Al-Qur'an sebagai peringatan. Al-Qur'an yang mudah ini saja Allah sifati bahwa dia berat dan susah. Fama dhannuka bi ghairihi minal ulum. Lalu bagaimana sanggahanmu dengan yang lain daripada ilmu Al-Quran? Tentunya akan lebih berat. Maka beratnya ilmu ini tidak perlu kita khawatir, karena ternyata bisa diperoleh semuanya dengan cara perlahan belajarnya dan tidak perlu tergesa-gesa. Beliau juga, Fadl Muhammad, وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذه الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل. قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Masya Allah. Karena Al-Quran itu berat. Kalau dihafal sekaligus tentunya akan berat. Maka bagaimana caranya agar Al-Quran itu ringan? Beliau sebutkan pada bait berikutnya, pada paragraf berikutnya, beliau mengatakan, waqad waqa'at tanzilul Qur'ani ri'ayatan lihadal amri munajjaman mufarraqan bi'atibaril hawadithi wan nawazili. Kama qala ta'ala, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Surat Al-Furqan ayat 32. Beliau mengatakan karena Al-Qur'an itu berat, maka apa yang Allah lakukan kepada nabinya? Allah mengatakan, beliau mengatakan waqad waqa'at tanzilul Qur'an ri'ayatan hadal amri munajjaman mufarraqa. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an untuk sebagai aplikasi pokok yang satu itu apa? Secara berkesinambungan dan secara perlahan. Bi'tibaril hawadithi wan nawazili. Berdasarkan kejadian-kejadian. Makanya ada Al-Quran kita sebut dengan apa? Asbabun nuzul. Sebab turunnya Al-Quran itu karena ada kejadian. Kenapa demikian? Karena terkadang ada sebuah musibah. Ketika kita ditimpa musibah, ketika Nabi ditimpa musibah, Allah hibur beliau dengan ayat Al-Quran. Allah hibur Nabi dengan ayat Al-Quran. Ketika terjadi peperangan kaum muslimin kocar kacir di perang Perang Hunain. Allah turunkan ayat Al-Quran. Seperti itulah Allah menurunkan secara perlahan. Maka orang-orang kafir mengatakan apa? Ketika melihat hal tersebut mereka mengatakan waqala alladhina kafaru. Dan orang-orang kafir berkata, laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad satu kali saja? Kitab langsung dikasih sama Muhammad, kenapa enggak seperti itu? Nah, Allah jawab ucapan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Dengan cara berangsur-angsur itu agar kami kuatkan hatimu wahai Muhammad. Agar kami kuatkan pendirianmu. Agar kami kokohkan jiwamu. Kenapa? Karena terkadang kalau kita timpa musibah dan ada orang yang menasihati kita, pas konteks musibah tersebut, itu menyenangkan apa membuat kita tidak tenang? Tentunya akan menenangkan. Dan akan membuat kita akan makin lapang dada dengan musibah yang ada. Dan Allah memperlakukan Nabi kita seperti itu. Ketika ada kejadian, Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan ayat Al-Quran. Contoh, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti asbabun nuzul ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'un
ayyatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan urusan wahai Muhammad, bukan urusan kamu terhadap mereka. Apakah Allah akan mengampuni dosa mereka ataukah Allah akan mengadab mereka karena mereka zalim. Ucapan ini keluar, asbabun nuzulnya, firman ini Allah turunkan, asbabun nuzulnya apa? Sebab turunnya ayat ini, yaitu tatkala Nabi SAW dilempari tombak. Jadi pakaian baju perang Nabi itu, para ikhwah, topinya besi. Di depannya ini ada jaring yang terbuat dari kawat besi. Jaring-jaring kecil seperti ayakan, tapi besinya itu kuat. Ya, ini topi besi, kemudian diikat dengan apa? Diseling dengan apa? Jadi ditutup ya, tertutup wajah Nabi itu. Tapi dilihat terpandang dari apa? Kawat-kawat kecil, karena seperti jaring ya, seperti jaring-jaring itu. Ditombak, dilempari tombak. Maka apa yang terjadi? Mengenai pipi Rasulullah SAW, memecahkan lapisan tameng wajah beliau, kemudian mematahkan gigi geraham beliau. Dan beliau juga terjatuh ke dalam sebuah lubang. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana satu kaum akan beruntung mereka telah melukai nabi mereka. Pada konteks seperti ini Allah menegur nabinya. Agar nabi dalam hal seperti ini harus bersabar. Ini bagian daripada ujian dunia. Allah mengatakan apa? Laisa laka minal amri syai'un. Ini bukan urusan wahai Muhammad. Mereka beruntung atau celaka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini asbab apa? Asbabun nuzul al-ayah. Maka terkadang juga nasihat juga sama. Nasihat itu diberikan kepada kita kalau sesuai dengan kejadian yang sedang kita alami. Demikian pula ayat Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bi'tibaril hawadithi wan nawazili. Berdasarkan kejadian-kejadian dan berdasarkan sebab-sebab akibat kenapa ayat ini diturunkan. Makanya banyak kita lihat Al-Quran itu ada apa? Asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Kalau Al-Quran asbabun nuzul. Kalau pada ilmu hadis namanya apa? Asbabul wurud. Sebab datangnya hadis itu karena kejadian apa? Contoh asbabul wurud hadis Rasulullah mengatakan apa? La tujrimu. Jangan kalian apa? Mencela dia. Kenapa? Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena ada seorang Arab Badui yang kencing dalam masjid, kemudian dihardik oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya Allah tidak menurunkan Al-Quran sekaligus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah jawab langsung pada ayat berikutnya. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikian itu agar kami kuatkan hatimu, agar kami kokohkan pendirianmu, wahai Muhammad. Warattalnahu tartila, dan kami membacakan Al-Quran itu kepada kamu wahai Muhammad secara tartil, secara perlahan. Iqra Muhammad. وهذه الآيات حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والرغب الأسفهاني في مقدمة جامع التفسير ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله تعالى اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السبيل اجتماع النقط. Masya Allah. Apa kata beliau? Setelah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa hadhil ayatu hujjatun fi luzumi ta'anni fi talabil ilmi wa tadarruji fihi wa tarkil ajalah. Ayat ini sebagai dalil, sebagai hujjah wajibnya perlahan dan berkesinambungan dalam belajar. Ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita perlahan
dan berkesinambungan dalam belajar serta tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Serta tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena tergesa-gesa ini menyebabkan dua hal yang sudah kita sebutkan di atas. Yang pertama, menyebabkan seseorang akan terjatuh ke dalam banyak kesalahan, dan yang kedua menyebabkan dia futur. Asabahu malalun wal kasal wa ta'ab, dia akan diuji dengan dia akan tertimpa apa? Malal, bosan, kemudian malas, capek yang berlebihan, akhirnya dia meninggalkan ilmu. Fatarakal ilma, maka dia akan meninggalkan ilmu. Kenapa? Karena tergesa-gesa dalam belajar. Dan ini banyak menimpa para penuntut ilmu yang haus akan ilmu, tapi metodenya tidak tepat. Metode belajarnya tidak tepat. Akhirnya dia sendiri yang membahayakan dirinya. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang menjadikan ini sebagai dalil? Beliau mengatakan, kama dzakarul khatibul Baghdadi fil faqih wal mutafaqih. Sebagaimana ayat ini disebutkan hujjah untuk belajar secara berkesinambungan dan tidak tergesa-gesa oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih wal-Raghibul Asfani fi muqaddimati Jami' Tafsir, dan juga disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam muqaddimah tafsir beliau rahimahumullahu ta'ala. Wa min syi'r Ibnu Nuhas An-Nahas Al-Halabi qala qauluhu rahimahullahu ta'ala, dan diantara syair Ibnu Nahas yang beliau ucapkan dalam syair beliau, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini kita ambil sedikit, besok sedikit juga. Hari ini kita belajar sedikit, besok sedikit. Hari ini kita hafal sedikit, besok sedikit. Apa itu? Min nukhabil ilmi allati tultaqatu, dari ilmu-ilmu terbaik yang dipelajari. Dari ilmu-ilmu terbaik yang dipelajari. Kita ambil sedikit-sedikit. Hari ini kita hafal satu ayat, besok kita hafal satu ayat. 30 hari jadi berapa ayat? Jadi 30 ayat. 1 tahun jadi berapa ayat? 360 ayat. 1 juz atau tidak? Kalau juz amma udah 1 juz, hampir 1 juz. Ya kan? Kalau kita hitung, satu hari ini 1, besok 1, lusa 1, dan seterusnya 1. Ini cara seorang belajar. Dia tidak tergesa-gesa dalam belajar. Yuhassilul mar'u biha hikmatan. Dengan cara seperti ini, seorang penuntut ilmu akan memperoleh hikmah. Kenapa demikian? Kata beliau, wa innama sailu ijtima'un nuqati. Karena sesungguhnya banjir itu sebab terjadinya karena kumpulan-kumpulan percikan-percikan air. Banjir itu enggak langsung apa? Enggak langsung apa ya, ikhwah? Enggak langsung sekali banjir. Tapi banjir itu datang karena apa? Rintikan-rintikan air. Air 1 tetes, 2 tetes, lama-lama jadi apa? Jadi banjir. Makanya antum tengok banjir kemarin. Itu berasal dari apa? Dari hujan yang sedikit kemudian jadi banjir. Ini perumpamaan penuntut ilmu dalam belajar. Maka dia harus belajar dengan cara apa? Perlahan. Dan tidak boleh tergesa-gesa. Karena kalau dia tergesa-gesa, maka dia akan meninggalkan ilmu itu sendiri. Wa innama as-sailu ijtima'un nuqati. Demikian pula gunung itu apa? Tingginya gunung itu berasal dari kumpulan kerikil-kerikil kecil dan tanah-tanah kecil. Orang akan membangun bangunan, bangunan tidak akan langsung jadi sebelum dia menyusun 1 bata menjadi 2 bata, menjadi 3 bata, menjadi 4 bata. Kemudian dia pasang kaca, dia pasang ini, dia pasang. Kenapa? Dari yang kecil-kecil dia kumpulkan, maka jadilah bangunan yang begitu besar. Kalau bangunan saja dibangun dengan cara perlahan, 1 demi 1, lalu bagaimana dengan ilmu yang jauh lebih berat daripada bangunan? Maka tentunya harus diperoleh 1 demi 1. Dan tidak boleh munajaman langsung sekaligus, karena munajaman akan mudah lari dan akan mudah hilang karena hati kita tidak mampu untuk melakukannya. Apa konsekuensinya? Konsekuensi untuk mendapatkan ilmu yang banyak, apa kata beliau? Fadhal. ومقتضى لزوم التأني والتدرج
البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطلب بعد إليها. ومن تعرض للنذر في المطولات ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجنى على ابنه وتجاوز الاعتدال وتجاوز الاعتدال في العلم وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكمة قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي طعام الكبار سم الصغار. Masya Allah. Ini ungkapan beliau sangat bagus ya. Beliau mengatakan, apa konsekuensi kita belajar secara perlahan? Kata beliau, wa muqtada luzumut ta'anni wat tadarruji al-bada'atu bil mutunil qisaril musannafati fi fununil ilmi hifdhan wastisraha. Konsekuensi belajar secara perlahan dan tidak tergesa-gesa, tadarruj, perlahan atau berkesinambungan. Apa kata beliau? Al-bada'atu bil mutunil qisaril musannafati fi fununil ilmi hifdhan wastisraha. Kata beliau, maka mulai belajar dengan matan-matan ringkas. Matan-matan yang ringkas. Setelah engkau hafal, engkau belajar syarahnya. Ini yang paling menguatkan seorang penuntut ilmu dalam belajar. Pada pertemuan lalu kita sudah sampaikan bahwasannya faman dhanna annahu yahsulul ilma bighairi hifdzin, barang siapa yang menyangka bahwa dia akan mendapatkan ilmu tanpa hafal, maka ini dugaan yang salah. Sudah kita sampaikan. Maka ilmu itu harus didapatkan dengan cara menghafal. Menghafalnya dari mana? Dari matan yang ringkas. Enggak perlu panjang-panjang kita hafal, yang ringkas-ringkas. Bagi anak-anak muda, kalau orang tua mungkin agak berat, maka mereka belajar perlahan. Anak-anak muda hafal yang matan ringkas. Contoh seperti apa? Arba'in An-Nawawi. Hafal Arba'in An-Nawawi. Ustaz, berat kali Arba'in An-Nawawi ini. Dan enggak usah berat, hafal aja hadis 100 hadis yang pendek-pendek. Kan ada kumpulan 100 hadis pendek-pendek. Dihafal. Setelah itu baru kita belajar syarahnya. Kalau dalam masalah akidah kita belajar usul salasah. Usul al-thalathah. Disebutkan oleh Syekh di situ i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thani al-amalu bih. Al-thalith ad-da'watu ilaih. Al-rabi as-sabru 'ala al-adha fih. Kama qala ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Beliau membawakan apa? Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Wa qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala apa? Law ma anzalallahu hadhihi surah lakafattum. Beliau menyebutkan apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Dan kita hafal sedikit-sedikit, hafal matannya. Setelah itu kita belajar syarah. Kenapa orang mudah goyang dalam masalah itu? Kenapa orang mudah apa? Mudah melenceng dari masalah akidah? Karena pondasinya tidak kuat. Cara menuntut ilmunya yang kurang benar. Tapi kalau cara kita benar, maka ilmu itu akan duduk. Duduknya ilmu kalau proses belajarnya itu benar. Akan kita sebutkan bagaimana beliau menyebutkan beliau mengatakan harus dihafal matan-matan ringkas. Matan-matan apa? Matan-matan yang ringkas. Hifdhan wa istisrah. Setelah kita udah hafal, baru kita mensyarahnya.
Beliau mengatakan wal mailu an mutala'atil mutawwalatil lati lam yartafi'at talibu ba'du ilaiha, dan tidak boleh para penuntut ilmu itu membaca kitab-kitab yang tebal-tebal. Baru belajar langsung baca kitab yang tebal. Antum baru belajar, baru bisa bahasa Arab, baca Majmu' Syarhul Muhadzab. La haula wala quwata. Kita baru bisa belajar, baru bisa bahasa Arab, kita baru mulai, kita langsung baca Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Imam Nawawi, atau kita langsung baca karangan Ibnu Qudamah Al-Mughni. Kita langsung baca karangan Ibnu Al-Qudamah Al-Hambali. Akhirnya kesimpulan yang didapatkan apa? Oh, ternyata fikih itu begini dan begitu. Terjatuh dalam bermudah-mudahan dalam beragama. Semuanya boleh. Akhirnya semuanya boleh. Kenapa? Karena ilmunya belum matang. Dia sudah mulai baca kitab-kitab yang mutawalat, yang tebal-tebal. Belum, otak kita belum sampai. Kita masih proses dasar. Makanya para ulama kita mengatakan orang yang belajarnya itu mengandalkan dari buku, kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Mungkin ada yang berkata, Ustadz itu kan karangan para ulama. Iya betul, karangan para ulama. Tapi bukan untuk kamu. Belum usia kamu belajar. Kamu masih di dasar dulu belajarnya. Nanti kalau sudah matang ilmu dasarnya, baru kita mutawalatnya kita baca. Agar apa? Tidak terjadi banyak kekeliruan. Makanya sebagian teman-teman kita, ada beberapa teman-teman kita yang mulai membaca kitab apa? Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Mulai membaca Kifayatul Akhyar dan syarahnya. Mutun apa? Matan Kifayatul Akhyar. Yang syarahnya itu Kifayatul Akhyar. Dibaca itu, ilmu belum matang. Akhirnya terjatuh ke dalam apa? Terjatuh ke dalam bermudah-mudahan dalam menjalankan fikih madhab. Akhirnya semuanya dibolehkan. Semuanya dibolehkan. Kenapa? Kenapa demikian? Apa kata beliau? وَمَنْ تَعَرَّضَ لِلنَّظَرِ فِي الْمُطَوَّلَاتِ فَقَدْ يَجْنِي عَلَى دِينِهِ. Allahu Akbar. Kenapa ikhwah? Karena barang siapa yang masih pemula dalam belajar, kemudian dia mulai beralih kepada kitab-kitab yang tebal, maka sungguh dia telah membahayakan agamanya. Dia telah membahayakan agamanya sendiri. Karena dia belum siap untuk hal itu. Dia belum siap untuk hal tersebut. Maka boleh kita belajar bahasa Arab. Tapi jangan mentang-mentang antum sudah bisa bahasa Arab, antum langsung baca kitab apa? Kitab kita yang tebal ya. Kitab yang 12 jilid langsung antum baca. Bisa terjatuh dalam banyak kesalahan. Karena belajar sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, harus belajar kepada siapa? Kepada guru. Harus duduk kepada guru, agar guru yang menjelaskan. Kenapa pendapat ulama ini begini, ulama ini begini. Nanti akan disebutkan apa? Asbabul khilaf. Makanya dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Rushdi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Dari awal bab sampai akhir bab, dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan, beliau hanya menyebutkan perbedaan pendapat para ulama dan serta asbabul khilaf mereka, sebab perbedaan pendapat mereka, serta dalil-dalil mereka. Dan beliau tidak merujihkan satupun pendapat-pendapat itu. Beliau hanya menyebutkan. Yang merujihkannya siapa? Para penuntut ilmu itu sendiri yang belajar. Dia harus merujihkan. Kenapa bisa begini pendapatnya? Karena dalilnya ini. Dalil ini kenapa bertolak belakang dengan hal ini? Ini harus dikumpulkan. Nah, untuk mempelajari ini, untuk bisa menggabung antara dua dalil, itu bukan di fikih belajarnya. Di usul fikih dipraktekannya. Setelah belajar usul fikih, baru kita bisa mentadbik ilmu tersebut. Kalau belum bisa, maka jangan coba-coba. Akan terjatuh ke dalam banyak kesalahan. Makanya kata beliau apa? Barang siapa yang mulai membaca kitab-kitab mutawalat yang tebal-tebal, faqad yajni ala dinihi, maka sungguh dia telah membahayakan agamanya. Bahaya. Harus apa? Perlahan. Intinya harus sabar dalam belajar.
Akan kita sebutkan pada poin yang ke-9 insyaallah taala. Beliau mengatakan wa tazawujal i'tidala fil ilmi rubbama adda ila tadyi'ihi. Dan melampaui batas dalam belajar itu mengakibatkan hilangnya ilmu tersebut. Hilangnya ilmu tersebut. Wa min bada'il hikami qaulu Abdul Karim Ar-Rifa'i ahadu syuyukhi al-ilmi bi Dimash Syam fil qarnil madhi. Beliau mengatakan ta'amul kibar summus sighar. Dan diantara mutiara ungkapan yang sangat baik dan sangat bijak, kata beliau, itu pendapatnya Abdul Karim Ar-Rifai, salah satu syekh dari Damaskus, Syam, pada masa yang telah lalu. Beliau mengatakan ta'amul kibar summus sighar. Makanan orang besar, makanan orang dewasa itu racun bagi anak bayi. Makan sate enak atau tidak, Pak? Makan sate enak apa enggak? Enak, kasih bayi. Mati bayinya. Betul atau tidak? Demikian pula ilmu. Ilmu itu kalau yang pemula jangan dikasih kitab-kitab mutolwalat, kitab-kitab besar. Nanti bisa stres tolibnya. Dikasih dulu yang kecil-kecil. Itu namanya bada'ah. Ada seorang teman cerita. Dia punya kawan. Enggak paham bagaimana cara mentahnik anak bayi yang baru lahir. Enggak paham. Ketika anaknya lahir, saking semangatnya dia mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka dia mentahnik anaknya dengan tahnik yang salah. Apa yang dia lakukan? Dia kunyah kurma. Dia kunyah kurma dan dia kasih makan anaknya kurma yang sudah dia kunyah. Anak bayi. Meninggal dunia anaknya. Cara mentahnik bukan seperti itu. Cara mentahnik itu kurma kita kunyah, kemudian airnya kita ambil, kemudian kita oleskan ke lidah bayi atau ke langit-langit mulutnya. Bukan kurmanya yang kita kasih. Anak belum siap, meninggal dunia anaknya. Yang salah siapa? Yang salah pemahaman dia terhadap praktek. Yang salah prakteknya. Maka makanan para penuntut ilmu yang pemula itu beda dengan makanannya para ulama. Makanya banyak komentar ketika Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala berfatwa. Ketika raja bertanya kepada Syekh bin Baz, pemerintah Irak akan menyerang kota Makkah dan Madinah. Kota Makkah dan Madinah. Bolehkah kami meminta tolong kepada Amerika untuk jaga kita? Kata Syekh bin Baz apa? Boleh. Bayar Amerika untuk jaga aja, bukan untuk diperang, dijaga aja. Tapi Amerika kebablasan. Makanya tumbanglah kekuasaan Saddam Hussein. Syekh bin Baz membolehkan. Orang-orang yang dangkal ilmunya protes kepada Syekh bin Baz. Kenapa Syekh bin Baz membolehkan begini-begini? Itu para ulama beristihad. Makanan kita belum sampai ke situ. Pikiran kita, kenapa kita enggak lawan dengan senjata? Enggak seperti itu pandangan para ulama. Contoh seperti misalnya kita bertetangga dengan orang kafir. Kita bertetangga dengan orang kafir. Ada 2-3 perampok muslim meneror kita dengan pistol atau dengan pedang dan akan membunuh nyawa kita serta merampas harta kita. Saya punya tetangga kafir yang kuat bela diri. Boleh enggak saya minta tolong sama dia untuk melawan saudara saya yang muslim? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa enggak boleh? Yang jadi pertanyaan, kalau ini saja boleh, lalu bagaimana dengan urusan negara yang umat Islamnya sangat banyak? Kemudian kamu menyalahkan fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ini kenapa? Karena pemula mengomentari para ulama. Enggak bakalan nyambung ilmunya. Enggak bakalan nyambung. Karena makanan mereka racun untuk kita. Untuk kita itu racun. Kita belum sampai ke sana.
Dan ternyata fatwa beliau itu baru dirasakan manfaatnya setelahnya. Ya, setelahnya baru dirasakan. Ketika Syekh Albani rahimahullah ta'ala ditanya, Syekh, bagaimana masyarakat Palestina yang memperjuangkan apa? Kota Al-Qudus. Sementara mereka dalam kondisi lemah. Apa kata Syekh Albani? Wajib bagi masyarakat Palestina untuk meninggalkan Palestina semuanya. Biarkan Palestina itu kosong. Apa kata orang-orang Ikhwanul Muslimin? Syekh Albani itu penakut, pengecut, kenapa kita enggak lawan? Kalau seandainya fatwa Syekh Albani dikerjakan dan dilaksanakan oleh masyarakat Palestina, udah selesai Israel dari dulu. Udah selesai Zionis dari dulu. Tapi karena mereka tidak mengindahkan, makin jadi-jadi. Ini fatwa ulama berdasarkan ilmu. Maka bukan makanan anak-anak seperti kita. Bukan para penuntut ilmu seperti kita yang mampu untuk menakar hal tersebut. Pandangan para ulama sangat tajam. Maka jangan sampai kita mencela para ulama sebab karena dangkalnya ilmu kita. Dangkalnya ilmu kita. Betul apa kata beliau? Ta'amun. Udah habis waktunya. Kok enggak bilang? Ta'amul kibar sumus sighar. Makanan orang dewasa itu racun bagi siapa? Racun bagi anak bayi. Insyaallah kita lanjutkan, pertemuan akan datang di maqid yang ke-9 insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.